Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya senang bisa menjumpai saudara dan doa saya kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara dalam setiap kehidupan saudara. Pagi ini sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang memberi kami kembali nafas kehidupan di pagi hari ini. Itu berarti Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Dan oleh sebab itu agar kami bermakna dalam hidup kami hendak dipuaskan, ditegur, disapa, dikuatkan oleh firman. Bersabdalah bagi kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah kisah yang menarik tentang dua orang ibu yang bertetangga sebelah rumah. Satu orang ibu yang hanya tinggal sendirian ini memiliki 2 ekor ayam yang menjadi temannya dalam keseharian. Dan ayam itu dilepaskan begitu rupa, dan setiap sore akan masuk kandang, dan demikian seterusnya. Itulah kesibukannya yang ia lakukan selain membereskan dan merapikan rumah serta halamannya. Nah, tapi sayang, kedua ekor ayam ini rupanya seringkali bermain ke rumah sebelah. Rumah tetangga sebelah ibu yang di samping rumah tadi. Dan kemudian beberapa kali ayam tersebut merusak tanaman dari ibu yang di sebelah dan membuat jengkel ibu tersebut. Dan kemudian dalam kejengkelannya, ia kemudian menangkap 2 ekor ayam tersebut, mematahkan kakinya dan mencekik hampir mati. Dan dalam kondisi pingsan, kedua ekor ayam itu dilempar ke rumah si ibu sang pemilik ayam itu. Lalu kemudian melihat ayamnya yang sudah sekarat, ia lantas kemudian memotongnya dan memasak opor ayam. Nah, setelah selesai, ia datang ke rumah ibu sebelah dan berkata, "Mohon maaf ibu, ayam-ayamku sudah merusak tanamanmu. Nah, sebagai tanda permohonan maafku, terimalah opor ayam ini." Si ibu yang kemudian menerima opor ayam itu terdiam. Dan ia malu sekali. Dan ia juga berkata, "Maafkan saya ibu, saya jengkel sekali dengan ayam-ayam ibu. Tapi saya bersyukur ibu tetap mengasihi saya dan justru bahkan memberikan opor ayam ini buat saya." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit hati? Siapa di antara kita yang tidak mengalami perasaan ketidakadilan dalam hidup kita? Setiap kita pernah mengalami. Setiap kita pernah jengkel. Setiap kita pernah marah. Tapi yang menarik, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, yang menolong kita pada hari ini untuk memaknai hidup kita dalam keseharian kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 dituliskan demikian. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Menarik sekali ibu dan bapak saudara sekalian, bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi, untuk saling merendahkan hati kita, agar setiap orang yang mengalami itu, ia akan menerima berkat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Semoga ini memberi kekuatan bagi kita dan penghiburan bagi kita untuk membalas kebencian dengan cinta, untuk membalas sakit hati dengan kebaikan.
Dan jangan pernah lupa, karena setiap orang yang melakukan itu, firman-Nya berkata, engkau akan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami dan menegur kami. Jangan menyimpan kebencian dalam hati kami. Saling mengasihi, saling mengampuni. Karena jika demikian, kami adalah orang-orang yang akan siap menerima berkat Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami Bapa, dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan jangan lupa setiap jam 9 malam, kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita. Selamat pagi, selamat menjemput berkat Tuhan. Dan tebarkan kebaikan dan cinta bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.